Ya, memang tidak kita pungkiri bahwa momen Lebaran ini merupakan momen yang istimewa bagi kita, terutama umat Islam, yang merupakan momen untuk bersilaturahmi baik dengan orang tua, kemudian dengan saudara, dengan teman-teman, maupun dengan orang-orang di sekeliling kita. Sehingga memang dengan momen yang seperti ini, tentu saja kita banyak menyediakan berbagai hidangan, aneka makanan, dan juga minuman. Namun juga makanan yang kita hidangkan ternyata juga disadari ataupun tidak, banyak juga makanan yang dapat berpotensi untuk mengganggu kesehatan kita. Karena biasanya pada makanan-makanan yang disajikan pada momen Lebaran ini, itu memiliki rasa yang enak karena tadi, karena momen spesial kita menghidangkan yang spesial, yang biasanya makan enak-enak, sehingga banyak makanan juga yang manis-manis atau tinggi gula atau tinggi karbohidrat. Kemudian juga makanan yang tinggi lemak, yang gurih-gurih, yang pasti juga disukai banyak orang. Kemudian juga makanan yang asin-asin atau tinggi garam. Nah, makanan-makanan ini ternyata juga bisa meningkatkan nafsu makan kita, yang tak terasa kadang kita juga makan sampai berlebihan seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ida, moderator. Tak terasa kita bisa makan lebih dari 3 kali sehari, bahkan ngemil nggak terasa bisa habis 1 toples keripik mungkin dalam sehari. Nah, itu karena menggugahnya hidangan tadi sehingga nafsu makan kita meningkat. Nah, mengapa sih nafsu makan kita bisa meningkat? Nah, bagaimana tubuh kita mengatur nafsu makan kita? Dorongan kita untuk makan itu memang secara alami sudah ada dalam diri kita, atau sudah bawaan insting dari tubuh kita untuk mengambil makanan ataupun memakan. Karena memang insting kita untuk bertahan hidup yaitu dengan makan. Nah, ini pada umumnya adalah dorongan atau dihubungkan dengan adanya rasa lapar yang secara nyata, atau lapar yang memang benar-benar rasa lapar. Namun pada prosesnya tubuh kita itu mengatur nafsu makan kita dapat melalui 2 proses. Yang pertama, karena adanya proses metabolik, di mana tubuh kita membutuhkan sumber-sumber energi untuk melaksanakan metabolisme tubuh kita, sehingga kita dapat melaksanakan fungsi-fungsi tubuh kita dengan baik. Nah, bahan bakar yang dibutuhkan oleh tubuh kita yaitu dapat berupa karbohidrat, dapat berupa lemak juga, ataupun protein. Namun yang sebagai sumber energi utama tubuh kita adalah karbohidrat. Nah, ketika tubuh kita sudah mulai kekurangan bahan bakar tadi, karbohidrat sudah mulai menipis dalam tubuh kita, kemudian ditandai dengan menurunnya kadar gula darah kita, itu akan memberikan sinyal kepada otak kita bahwa kita membutuhkan asupan makan lagi agar terpenuhi sumber energi kita, sehingga kita dapat tetap melaksanakan fungsi-fungsi tubuh kita. Nah, oleh otak diperintahkan menghasilkan rasa lapar yang mengharuskan kita atau memicu kita untuk mengonsumsi makanan. Nah, yang kedua, bisa juga tubuh kita mengatur nafsu makan ini atau mempengaruhi nafsu makan kita melalui proses dari indera-indera kita. Ada penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman. Misalkan kita lagi berpuasa kayak gini siang-siang, atau tidak berpuasa pun siang-siang, kemudian ada tukang bakso lewat, kita mendengar. Nah, itu juga dapat memicu respon kita. Wah, jadi pengen makan nih. Apalagi dengan penglihatan kita melihat aneka makanan, walaupun itu biasanya kita lihat di TV aja, kita juga bisa merasa pengen makan, atau kadang juga kayak merasa lapar juga. Apalagi kalau sampai ada aroma-aroma juga ditambah dengan aroma-aroma yang menggugah selera. Itu pasti juga akan mempengaruhi tubuh kita untuk merasa ingin makan. Dan ketika indera pengecap kita sudah mulai merasakan dan ternyata makanan itu enak, menggugah selera, pastinya kita terpacu untuk makan lebih banyak lagi. Nah, jika tadi nafsu makan kita itu terus-menerus dan tidak kita kontrol, ini akan berpotensi menyebabkan tubuh kita mengalami kelebihan berat badan ataupun obesitas. Ya, memang tidak, misalkan Anda semua di sini makan
pada saat Lebaran kemudian langsung besoknya obesitas atau overweight itu nggak sesingkat itu memang. Tapi ketika nafsu makan Anda tidak terkontrol pada suatu hari, itu bisa berlanjut ke hari-hari berikutnya, bahkan bisa sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan yang akhirnya membentuk pola makan Anda. Nah, ketika pola makan yang berlebihan tersebut terbentuk, akhirnya dapat memicu tubuh kita untuk kelebihan berat badan atau bahkan sampai obesitas. Nah, yang disebut overweight atau obesitas ini, kelebihan berat badan atau obesitas ini adalah kalau kita di gizi biasanya menghitung status gizi kita atau menentukan status gizi kita normal, kurus, ataukah berlebih, itu biasanya menggunakan indeks massa tubuh, yaitu dengan membagi berat badan kita dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan kita dalam satuan meter. Kemudian jika hasilnya itu lebih dari 25 kg meter persegi itu dapat dikategorikan sebagai kelebihan berat badan atau overweight. Kemudian kalau lebih dari 27 itu dapat dikategorikan ke dalam obesitas dan normalnya itu antara 18,5 sampai dengan 25 tadi. Nah, ketika tubuh kita mengalami overweight atau obesitas ini, terjadi penumpukan lemak di dalam tubuh kita secara berlebih karena tadi ketika kita makan banyak, kemudian sumber energi yang digunakan tubuh tadi tidak semuanya terpakai di dalam tubuh kita, itu akan dikonversi tubuh menjadi lemak, menjadi cadangan energi dalam tubuh. Nah, ini kalau terlalu banyak akan bertumpuk di tubuh kita dan ini dapat memicu berbagai penyakit yang seperti penyakit-penyakit tidak menular. Contohnya misalkan penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, kemudian darah tinggi, stroke, kemudian juga penyakit lain seperti diabetes, kanker. Ini juga dapat meningkat resikonya ketika kita mengalami overweight ataupun obesitas. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk mengontrol nafsu makan kita agar tidak kebablasan makan kita, sehingga status gizi kita tetap baik, tetap normal, dan kita juga tidak terhindar juga dari peningkatan resiko penyakit-penyakit tidak menular tadi. Karena penyakit tidak menular tadi ternyata juga lumayan berbahaya ya, karena juga menjadi tren saat ini selain penyakit infeksi yang sudah mulai menurun atau penyakit menular yang sudah mulai menurun, sekarang trennya adalah penyakit tidak menular dan menjadi juga penyebab kematian tertinggi di dunia saat ini. Nah, terus bagaimana cara kita untuk mengontrol nafsu makan kita agar tadi tidak kebablasan saat Lebaran ini? Nah, pertama kita bisa menerapkan dengan mindful eating. Nah, mindful eating ini sudah banyak bukti penelitian yang telah dilakukan di berbagai belahan dunia yang menyatakan juga bahwa mindful eating ini juga dapat dimanfaatkan untuk menurunkan berat badan kita. Nah, apa aja yang bisa dilakukan dengan menerapkan mindful eating ini? Yang pertama, dapat dengan mengurangi hal-hal yang memecah konsentrasi kita saat makan. Misalkan kita makan kemudian sambil main gadget atau sambil nonton TV, itu kan otomatis konsentrasi kita terpecah. Sehingga kita kadang juga tidak sadar kalau kita makannya itu sudah banyak atau juga kita tidak menyadari tubuh kita sudah mengirimkan sinyal bahwa kita kenyang, tapi karena tadi terdistraksi konsentrasi kita sehingga kita tidak merasakan kenyang tadi, sehingga terus aja makan. Apalagi kalau camilan seperti kue-kue atau keripik. Nah, ini juga misalkan pada saat Lebaran karena kita tadi momennya silaturahmi, kita juga kadang bertemu saudara, mungkin teman, kemudian kita banyak ngobrol dengan teman-teman atau saudara kita. Nah, ini kalau sambil makan kita juga dapat terdistraksi konsentrasi kita sehingga tidak kerasa ketika ngobrol sama teman atau ngobrol sama saudara tahu-tahu udah habis keripik satu toples atau nastar satu toples. Nah, itu juga tidak diinginkan. Makanya ketika hal-hal tadi baiknya juga tetap ingat bahwa kita lagi makan sehingga tidak terdistraksi konsentrasi kita tadi. Kemudian yang kedua dapat dengan cara mengunyah makanan secara perlahan. Nah, mengunyah makanan secara perlahan ini ternyata juga dapat memudahkan tubuh kita untuk mengenali sinyal kenyang dari tubuh. Karena kalau kita mengunyahnya dengan cepat, biasanya tubuh kita itu akan lebih lambat untuk mengenali proses sinyal kenyang dari tubuh kita, sehingga kita akan terus makan dan akhirnya makannya berlebihan. Nah, ini dapat dilakukan. Sehingga pada saat makan nanti saat Lebaran itu ngunyahnya pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet. Lagian juga banyak makanan kan, nggak mungkin habis, jadi pelan-pelan aja makannya.
Nah, juga dalam mindful eating ini juga menganjurkan untuk mengenali rasa kenyang kita, sehingga seperti juga yang telah disunahkan oleh Rasul bahwa kita juga berhenti makan sebelum kenyang. Nah, ini perlu juga diterapkan pada makan kita saat Lebaran nanti, sehingga kita terkontrol tidak makan berlebihan saat Lebaran. Kemudian yang selanjutnya, setelah tadi menerapkan mindful eating, kita juga snacking ini juga secara bijak menerapkannya. Karena pada saat Lebaran otomatis kan tersedia banyak aneka macam makanan dan minuman, kemudian juga camilan juga banyak. Nah, ini tersedianya banyak makanan ini memungkinkan kita untuk terpicu untuk memakan walaupun kita tidak merasa lapar. Nah, ini yang harus kita kontrol, kita sadari bahwa banyaknya makanan ini kita harus bisa mengendalikan diri kita, tidak dengan banyaknya makanan ini terus kita nyobain satu-satu akhirnya banyak. Nah, ini yang perlu dikontrol dari tubuh kita, sehingga harus menerapkan snacking secara bijak. Nah, mungkin juga dapat disiasati selain tadi mungkin kalau ingin memakan kue-kue lebaran nggak masalah, nggak dilarang juga untuk mengonsumsinya, tapi tadi tetap ingat batasannya, jangan sampai berlebihan, dan mungkin juga dibarengi dengan makan buah-buahan sehingga dapat cepat merasa kenyang karena tadi kan buah dia banyak seratnya ya, sehingga dapat mempercepat rasa kenyang dan tidak banyak mengonsumsi kue-kue yang mungkin tinggi energi tadi, tinggi gula, tinggi lemak dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya bisa dengan memperbanyak makanan yang densitas energinya rendah. Densitas energi rendah ini gambarannya dengan kandungan energi dalam makanan itu dibandingkan dengan banyaknya atau berat dari bahan makanan tersebut. Nah, ini contoh makanan yang memiliki densitas energi rendah adalah seperti buah dan sayur. Nah, ini digambarkan di sebelah kiri, di gambar sebelah kiri. Di sini ada air, kemudian ada serat, kemudian protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, ini di sini yang paling rendah densitasnya adalah air dan lemak. Makanya direkomendasikan untuk menekan nafsu makan kita bisa dengan memakan makanan tadi seperti buah dan sayuran yang memiliki serat, sehingga kita lebih cepat merasa kenyang, lebih tahan lama kenyangnya, sehingga tidak terpacu untuk makan terus. Nah, bisa juga sebelum kita makan hidangan-hidangan lebaran, bisa juga diawali dengan minum air putih ya, bukan air gula atau sirup, ya. Air putih ini nanti juga bisa mengurangi porsi kita saat makan, karena sudah terganjal sedikit perut kita sehingga agak rasa kenyang, sehingga tidak terlalu banyak makanan yang kita makan. Nah, ini catatannya air putih, tapi jangan air gula. Kalau air gula ya sama aja, kalorinya banyak. Nah, ini adalah gambaran dari densitas tadi. Dari yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri ini menunjukkan makanan, ada keripik, ada kue yang hanya berapa piring ini energinya sama dengan makanan yang sebelah kanannya yang beraneka ragam, banyak, ada sayur, ada buah, ada berbagai minuman di situ. Energinya sama-sama 1.575 kilokalori. Tapi dari jumlahnya itu lebih banyak yang sebelah kanan. Makanya kalau kita makan dengan densitas energi yang rendah, kita akan lebih cepat kenyang dan lebih lama juga kenyangnya dan tidak terpacu untuk makan berlebihan. Kalau hanya sedikit seperti yang di kiri, karena jumlahnya sedikit, perut kita masih banyak yang kosong, kita masih terpacu untuk makan, padahal energinya lebih banyak, dan akhirnya tadi dapat memicu kegemukan ataupun obesitas tadi. Kemudian yang selanjutnya, gunakan piring yang lebih kecil. Nah, ini perhatikan porsi makan bisa dengan menggunakan piring yang lebih kecil. Nah, penggunaan piring yang lebih kecil ini secara tidak langsung dapat seolah-olah menipu kita bahwa makanan yang biasa kita makan ya satu piring itu, walaupun itu piringnya lebih kecil, tapi bentuknya masih satu piring, sehingga kita hanya memakan ya satu piring itu, karena biasa kita makan satu piring, mungkin yang lebih besar kita ganti yang lebih kecil, sehingga sama-sama satu piring kita makan, dan kita tetap merasa makan tetap satu piring gitu. Jadi makanan yang dimakan pun akan lebih sedikit, tidak sebanyak ketika kita menggunakan piring besar. Nah, beberapa penelitian juga menunjukkan seperti penelitian yang dilakukan oleh McLean et al. Tahun 2014,
orang yang makan dengan piring besar cenderung akan makan dengan porsi besar yang menyebabkan makan berlebih. Nah ini makanya sebisa mungkin menggunakan piring yang lebih kecil ketika nanti kita menyantap masakan-masakan Lebaran. Tapi bukan berarti ketika kita menggunakan piring kecil nantinya kita terus nambah ya sama aja kalau kita nambah terus. Nah ini juga kontrol diri kita yang berpengaruh di sini. Selain tadi menggunakan piring kecil, kita yakinkan diri kita bahwa ya udah satu piring itu aja yang kita makan. Jangan nambah-nambah terus. Kalau nambah-nambah ya sama aja. Kemudian yang selanjutnya adalah mulai kembali lagi ke jadwal makan rutin kita. Kalau kita sebelumnya berpuasa itu biasa makan hanya saat berbuka dan sahur mungkin. Nah, pada saat Lebaran kita kembali lagi ke jadwal kita makan seperti hari-hari biasanya. Ada makan pagi, makan siang, makan malam, 3 waktu itu. Sehingga ketika kita mulai membiasakan kita untuk kembali ke jadwal rutin kita, lambung pun nanti juga akan terbiasa merespon kapan waktu kita makan. Kalau kita makan terus-terusan pada saat Lebaran, makannya tidak terkontrol lebih dari 3 kali atau bahkan 5 kali dalam sehari itu, maka untuk hari-hari selanjutnya lambung juga akan mendeteksi bahwa pada jam-jam tersebut perut kita lapar lagi. Akhirnya pada hari-hari berikutnya nafsu makan kita pun tidak terkontrol. Makanya mulai kembalikan jadwal makan kita seperti makan rutin pada biasanya 3 kali sehari sehingga nanti lambung kita terbiasa lagi untuk makan seperti biasanya dan nafsu makan kita pun lebih terkontrol. Kemudian perlu juga tidur yang cukup. Nah, ini beberapa penelitian juga menunjukkan ada Sharma et al, ada Kauter et al, Patel et al, dan Bakuti et al. Ini penelitian-penelitian ini baik penelitian ada penelitian systematical review yang merupakan review dari beberapa penelitian, ini menunjukkan bahwa tidur yang kurang itu dapat memicu rasa lapar dan mengonsumsi kalori lebih banyak dan juga mengurangi aktivitas fisik kita. Karena biasanya kalau kita tidurnya kurang, kita akan merasa kelelahan. Saat kelelahan itu, tubuh akan merespon, wah kita butuh banyak energi lagi nih. Makanya kita memicu rasa lapar di tubuh kita, sehingga kita terpacu untuk mengonsumsi makanan lebih banyak lagi. Makanya kadang kalau orang-orang yang biasa begadang, banyak begadang, mungkin kurang tidur, itu makannya bisa ada yang jadi banyak, akhirnya dia obesitas atau kegemukan. Dan itu juga selain itu mengganggu juga metabolisme di tubuh kita, respon hormon-hormon pengatur rasa lapar kita seperti leptin, grelin itu yang mengatur rasa lapar kita dan juga zat-zat yang lain atau yang berperan dalam rasa lapar kita itu juga dapat terpengaruh dengan adanya kekurangan tidur kita yang terjadi ini. Oleh karena itu, ketika berpuasa mungkin kita juga harus memulai tidur dengan cukup agar nanti pada saat Lebaran kita tidak merasa kelaparan terus-terusan. Ini bisa dilakukan. Kemudian yang selanjutnya kita pasti kembali lagi pada pedoman gizi seimbang kita. Di mana memang di pedoman gizi seimbang itu sudah tercantum secara lengkap di situ bagaimana cara kita makan agar tubuh kita tidak kelebihan energi yang akhirnya dapat menyebabkan overweight dan obesitas tadi. Karena di gizi seimbang ini sudah dianjurkan untuk makan beraneka ragam makanan, kemudian ada porsi-porsinya, berapa saya harus makan karbohidrat, berapa saya harus makan sayur setiap hari, berapa saya harus memakan buah-buahan setiap hari, berapa harus saya memakan lauk pauk setiap hari, dan apa saja yang harus dibatasi. Dari sini dibatasi juga gula, garam, dan minyak. Karena memang gula, garam, dan minyak yang berlebihan ini dapat memicu obesitas dan juga meningkatkan risiko penyakit-penyakit tidak menular. Dan juga dalam gizi seimbang ini juga dianjurkan untuk menimbang berat badan kita. Nah, dengan menimbang berat badan kita, kita juga akan selalu teringat ketika berat badan kita naik kan otomatis kita harus aware lagi terhadap tubuh kita. Wah, udah kelebihan nih berat badan saya harus mengurangi makan. Nah, ini juga penting untuk menimbang berat badan kita agar kita tetap termotivasi untuk makan sesuai dengan porsinya. Sehingga nanti juga tubuh kita akan lebih sehat. Dan juga dapat juga dengan melakukan aktivitas fisik sehingga kita tidak diam aja di rumah,
ketika diem terus di rumah, maka kita juga terpacu untuk memakan lebih banyak. Karena tadi lebaran banyak makanan, kemudian kita banyak diam di rumah, kita lebih sering melihat makanan yang bermacam-macam, sehingga kita tergoda untuk makan. Makanya kita juga harus melakukan aktivitas-aktivitas fisik juga untuk agar tidak terus-terusan melihat makanan. Dan juga selain itu aktivitas fisik ini juga dapat membakar kalori yang berlebihan tadi dan juga membuat tubuh kita lebih sehat. Nah, nanti kira-kira aktivitas fisik apa yang perlu dilakukan dan bagaimana porsinya nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bapak Murid Kuswari sebagai gestar kita. Nah, pada akhirnya semuanya terserah Anda. Apakah Anda akan melakukan tadi tips-tips tadi yang saya sarankan tadi? Apakah Anda akan tetap biasa makan seperti biasanya? Masih ada hari esok kok buat diet? Ya terserah Anda itu semuanya. Kontrol semuanya ada pada diri Anda. Silahkan bisa menjalankan tips-tips tadi untuk mengurangi nafsu makan kita agar tidak berlebihan dan tubuh kita tetap terjaga ideal. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Kita lanjutkan nanti di diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.